warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Astiawan, Stambuk 083 2018 0168. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas proposal saya, yaitu persepsi dan pendapatan petani terhadap penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh, studi khusus di Kecamatan Relawala, Kabupaten Bulukumba. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh di Kecamatan Relawala, merupakan salah satu daerah yang telah melakukan pertanian cengkeh organik. Sistem pertanian organik merupakan suatu sistem yang berdasarkan pada ekologi, seperti pengendalian jasad, penggunaan secara biologis, dan menghindarkan penggunaan bahan kimia sintetik dalam produksi tanaman. Petani di Kecamatan Relawala sadar akan bahaya dari penggunaan pupuk kimia yang juga berdampak bagi lahan pertanian. Peningkatan persepsi petani terhadap inovasi yang semakin tajam jika pada diri petani tersebut dapat berani menggunakan resiko dan lebih berorientasi pada sistem sosialnya. Faktor penting yang menunjang peningkatan persepsi petani terhadap inovasi adalah ketersediaan input, sarana produksi, dan sarana pemasaran. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi petani terhadap penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani dalam penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh, serta bagaimana hubungan persepsi petani dengan pendapatan pada penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh. Berdasarkan rumusan masalah yang saya paparkan tadi, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi petani terhadap penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani dalam penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh, serta untuk mengetahui hubungan persepsi petani dengan pendapatan pada penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi penelitian diharapkan menjadi rujukan dan referensi baru untuk melaksanakan konsep dari perencanaan ekonomi guna membangun perekonomian yang lebih baik pada suatu wilayah dengan kajian berkaitan keterkaitan antar sektor. Yang kedua, bagi akademis dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, dan perkembangan perekonomian, serta yang terakhir bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dapat disajikan sebagai referensi dan masukan dalam pengembangan dan penentuan sektor perekonomian, terutama pada sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kajian penelitian terdahulu yang berjudul Analisis Respon Petani Apel terhadap penerapan sistem pertanian organik di Bumiaji Batu oleh Sri Hidayatur 2012 mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisis menggunakan model logit mengatakan bahwa luas lahan, jumlah anggota keluarga, pengalaman, dan pendapatan berpengaruh terhadap keputusan petani apel untuk menerapkan sistem pertanian organik. Variabel yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap keputusan petani untuk menerapkan sistem pertanian organik adalah pendapatan usaha tani apel, sedangkan variabel umur dan pendidikan berpengaruh terhadap keputusan petani untuk menerapkan sistem pertanian organik. Kerangka pemikiran, persepsi, dan pendapatan petani terhadap penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh, yaitu terdapat fakta bahwa masih sekitar 50% yang menggunakan pertanian organik, sedangkan yang diinginkan adalah seluruh masyarakat menggunakan pertanian organik. Agar tujuan tersebut tercapai, maka kami meninjau melalui faktor yang mempengaruhi persepsi pertanian tersebut. Dari kerangka pemikiran tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sementara, yaitu diduga tingkat persepsi petani dalam menggunakan pupuk organik pada tanaman cengkeh lumayan tinggi. Diduga adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani dalam menggunakan pupuk organik pada tanaman cengkeh, serta diduga adanya hubungan antara persepsi dan pendapatan dalam penggunaan pupuk organik. Bagian terakhir yang akan saya jelaskan yaitu bab 3 mengenai metode penelitian.
Untuk waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di Kecamatan Rilawala, Kabupaten Bulukumba pada bulan April tahun 2021. Untuk metode penentuan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling. Sampel dipilih sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 orang. Untuk metode pengumpulan data, penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari petani responden dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner tentang persepsi dan pendapatan petani dalam penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari kantor kecamatan, dinas, dan instansi pertanian dan berbagai sumber yang terkait dengan materi penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode analisis data yang terdiri dari analisis persepsi petani dalam menggunakan pupuk organik pada tanaman cengkeh, analisis faktor yang mempengaruhi persepsi petani dalam penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh, dan analisis hubungan persepsi petani dan pendapatan usaha tani cengkeh organik di Kecamatan Relawala. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan uji hipotesis. Yang pertama, uji regresi linear berganda, di mana analisis linear berganda merupakan suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan adanya hubungan fungsi atau hubungan kasual antara variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Selanjutnya, uji korelasi Rans-Sperman digunakan untuk mengetahui derajat hubungan persepsi dan pendapatan usaha tani cengkeh. Yang ketiga yaitu uji T untuk menguji hipotesis pengaruh secara bersama-sama, dan uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen X secara individual atau parsial terhadap dependen Y. Teknik analisis data tersebut menggunakan alat SPSS. Penelitian ini juga terdapat definisi operasional, yaitu persepsi petani, faktor internal, faktor eksternal, dan karakteristik inovasi. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.